Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Tak main-main, pelatih kiper Timnas Indonesia terbang langsung ke Italia demi Emil Audero. Pemain berdarah Indonesia itu unjuk gigi dan siap gantikan Martin Paes di GBK. Tom Haye bongkar keinginan jadi kapten Timnas Indonesia. Kini diharapkan jadi pemimpin masa depan Garuda mengingat usianya yang tak muda lagi. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Langkah serius diambil Timnas Indonesia dalam persiapannya menuju laga krusial kontra Cina pada 5 Juni mendatang. Satu kejutan besar datang dari sektor penjaga gawang. Bukan rumor, bukan sekadar pengamatan dari jauh. Pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, langsung menjejakkan kaki di Italia, tepatnya di tempat latihan Palermo FC, demi satu nama, Emil Audero Mulyadi. Sebuah langkah yang menggambarkan betapa pentingnya posisi Emil dalam rencana besar skuad Garuda ke depan. Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Woudenberg memperlihatkan momen ketika dirinya menyaksikan langsung Emil beraksi dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya di klub Seri B tersebut. Tak tanggung-tanggung, dari sorotan kamera dan ekspresi yang tergambar, jelas terlihat bahwa kunjungan ini bukan sekadar basa-basi atau formalitas biasa. Di lapangan latihan, Emil menunjukkan performa yang meyakinkan. Refleks cepatnya, kemampuan membaca arah bola, serta positioning yang nyaris sempurna menjadi bukti bahwa ia memang bukan penjaga gawang sembarangan. Sekalipun tidak banyak informasi yang diungkap mengenai isi diskusi mereka, namun dari keseriusan kunjungan ini, satu hal jadi jelas. Emil Audero kini berada di jalur utama untuk mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. Apalagi, dengan absennya Martin Paes karena akumulasi kartu kuning, posisi kiper utama kini menjadi rebutan terbuka. Situasi ini membuka peluang emas bagi Emil untuk mengawali debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam laga yang bisa menjadi titik balik sejarah karirnya, dari Seri B Italia menuju laga internasional bersama Timnas Indonesia. Namun Emil tentu tidak akan mendapatkan posisi itu dengan mudah. Persaingan internal sudah menanti. Dua nama lokal, Hernando Ari dan Nadeo Argawinata, siap unjuk kemampuan untuk membuktikan bahwa mereka juga layak menjadi pilihan utama. Kedua kiper ini memang sudah cukup lama berada di skuad Garuda, namun belum mendapat menit bermain dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hernando dikenal sebagai kiper muda dengan reaksi cepat dan keberanian dalam duel 1 lawan 1. Sedangkan Nadeo punya pengalaman besar di turnamen regional dan internasional bersama Timnas. Tapi jika melihat performa dan pengalaman level Eropa yang dimiliki Emil Audero, tak sedikit fans yang mulai membayangkan bagaimana kuatnya lini belakang Timnas jika Emil dipercaya turun sebagai starter. Langkah Woudenberg ini juga menjadi bagian dari strategi besar Timnas Indonesia di bawah kendali pelatih kepala Patrick Kluivert. Tim pelatih tampaknya tidak hanya fokus pada latihan dan taktik, tapi juga aktif melakukan pendekatan langsung ke pemain-pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad. Bukan hanya Emil, pendekatan personal ini juga dilakukan Kluivert sendiri saat menyambangi Marcelino Ferdinand di Inggris. Bersama Jordi Cruyff dan Denny Lanzaat, Kluivert bertemu langsung dengan Marcelino di markas Oxford United. Kehadiran tiga tokoh penting ini bukan hanya jadi sinyal positif untuk Marcelino, tapi juga menjadi gambaran bahwa PSSI benar-benar menginginkan hubungan yang kuat antara tim nasional dan para pemainnya di luar negeri. Kedekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebanggaan bagi para pemain diaspora untuk memperkuat tanah kelahirannya. Pendekatan-pendekatan semacam ini juga menegaskan perubahan besar dalam kultur manajemen tim nasional. Kini, komunikasi, kepercayaan, dan perhatian menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan tim. Emil Audero, sebagai sosok yang lahir dan besar di Italia namun memiliki darah Indonesia, tentu akan merasa lebih nyaman dan dihargai dengan perlakuan seperti ini. Jika semua berjalan lancar, nama Emil Audero kemungkinan besar akan menjadi salah satu kejutan dalam daftar pemain yang dibawa ke laga kontra Cina. Fans tentu tak sabar melihat bagaimana aksinya mengawal gawang Indonesia di depan puluhan ribu supporter di GBK. Apalagi, Emil bukanlah kiper kaleng-kaleng. Ia pernah mencicipi kerasnya Serie A bersama Sampdoria dan Juventus, serta membawa pengalaman yang sangat berharga dari kompetisi-kompetisi top Eropa. Kini, hanya waktu yang bisa menjawab, apakah Emil benar-benar akan menjadi benteng terakhir skuad Garuda pada laga besar nanti? Atau justru Nadeo dan Hernando yang akan unjuk gigi?
Yang jelas, Timnas Indonesia sedang berada di era baru. Era di mana pemain terbaik, dimanapun mereka bermain, akan diberi panggung seluas-luasnya untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Dan langkah pelatih kiper Timnas yang rela terbang ke Italia demi Emil Audero adalah bukti bahwa mimpi besar itu sedang dibangun dari fondasi yang nyata. Tom Haye bongkar keinginan jadi kapten Timnas Indonesia. Kini diharapkan jadi pemimpin masa depan Garuda mengingat usianya yang tak muda lagi. Tom Haye akhirnya buka suara. Gelandang elegan milik Timnas Indonesia ini mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan yang selama ini tersimpan rapi. Ia pernah merasa iri dengan sosok Jai Itzes. Tak hanya itu, Haye secara jujur mengakui bahwa ia punya keinginan besar untuk mengenakan ban kapten Timnas Indonesia di masa depan. Sebuah pengakuan yang menggugah sekaligus menunjukkan sisi emosional dari seorang pemain yang selama ini dikenal kalem di lapangan. Dalam sebuah perbincangan hangat yang terekam kamera, Tom Haye tak ragu mencurahkan isi hatinya kepada Jai Itzes, sahabat sekaligus rekan setimnya di Timnas. Ia mengungkapkan rasa kagum sekaligus penyesalan mendalam saat melihat perjalanan karir Jai yang begitu cepat melejit. Itzes, yang baru berusia 24 tahun, sudah tampil reguler di Serie A bersama Venezia, sebuah pencapaian yang tak semua pemain naturalisasi bisa raih dalam waktu singkat. Lebih dari sekadar tampil di Liga Elit, Jai Itzes langsung dipercaya menjadi kapten saat mengenakan seragam merah putih, hanya beberapa bulan setelah debutnya pada Maret 2024. Keputusan itu sempat membuat banyak pihak terkejut. Namun tak sedikit pula yang setuju karena Itzes memang menunjukkan karakter kepemimpinan dan performa solid di lapangan. Tom Haye melihat semua itu dengan mata kepala sendiri. Dan di balik kekaguman itu, terselip perasaan iri yang manusiawi. Bukan iri dalam arti negatif, melainkan perasaan andai saja. Haye menyadari, Jai punya semangat dan dedikasi luar biasa sejak usia muda. Ia bekerja keras, disiplin, dan tak pernah main-main soal sepak bola. Sesuatu yang, diakui Haye, tidak sepenuhnya ia lakukan di masa mudanya. Dengan nada penuh refleksi, Haye menceritakan bagaimana dirinya dulu kurang serius dalam mengembangkan karir. Bakat alam membawanya ke level profesional. Namun motivasi dan mentalitas juara baru tumbuh saat ia sudah jauh lebih dewasa. Ia mengakui, jika sejak remaja sudah punya etos kerja seperti Jai Itzes, mungkin karirnya akan lebih besar dari sekarang. Namun begitu, bukan berarti Tom Haye menyerah. Di usianya yang menginjak 30 tahun, ia justru merasa berada di titik matang dalam hidup. Kini ia menjadi tulang punggung lini tengah Timnas Indonesia. Pemain yang tenang, pintar membaca permainan, dan mampu mengontrol ritme pertandingan. Banyak yang percaya, setelah Jai Itzes, Tom Haye sangat layak jadi kandidat kapten berikutnya. Bukan karena usia atau pengalaman saja, tapi karena ia sudah melalui proses panjang yang membentuknya menjadi pemimpin sejati, pemimpin yang tahu artinya gagal dan bangkit. Di sisi lain, karir klubnya juga tengah memasuki fase penting. Saat ini Haye bermain untuk Almere City di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Namun kontraknya akan habis pada akhir musim panas mendatang. Belum ada kepastian apakah ia akan bertahan di Almere atau pindah ke klub lain. Yang jelas, kini ia memandang masa depan dengan lebih serius dan penuh perhitungan. Ia tahu, setiap keputusan bisa berdampak pada nasibnya di Timnas juga. Yang menarik, meskipun sempat merasa tertinggal dari Jai Itzes, Haye kini menjadikan itu sebagai motivasi. Ia tak ingin dikenang sebagai pemain yang nyaris hebat. Ia ingin membuktikan bahwa meski waktu tidak bisa diputar, tapi masa depan masih bisa ditulis dengan tinta emas. Keinginannya menjadi kapten bukan sekadar ambisi pribadi, tapi bentuk tanggung jawab. Ia ingin menunjukkan bahwa perubahan diri yang positif bisa terjadi kapan saja, bahkan di usia 30 sekalipun. Kini publik sepak bola Indonesia menaruh harapan besar pada Haye. Selain kualitas teknik, ia punya ketenangan, kedewasaan, dan kemampuan membimbing pemain muda. Jika Jai Itzes adalah simbol determinasi, maka Tom Haye bisa menjadi simbol kebangkitan. Keduanya adalah wajah baru dari Timnas Indonesia yang terus berkembang. Cerita Tom Haye ini bukan sekadar soal sepak bola. Ini soal refleksi diri, tentang bagaimana sebuah penyesalan bisa diubah menjadi semangat baru untuk memimpin, bukan hanya dalam pertandingan, tapi juga dalam hidup. Dan jika takdir memang mengarah ke sana, mungkin suatu hari kita akan melihat Tom Haye berdiri di tengah lapangan, mengenakan ban kapten, memimpin Garuda dengan kepala tegak dan hati penuh keyakinan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.